Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi kita bisa bertemu di dalam sosial media ini, dalam channel YouTube The Warriors. Dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kita ambil waktu sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Makasih Tuhan buat segalanya. Dan hari ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami remamu, hikmatmu, kebijaksanaan daripadamu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang buat kami, dan kami mendapatkan pemahaman yang baru tentang dirimu, sehingga akhirnya kami masing-masing semakin punya pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Hidup kami jadi menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kami rindukan. Yang satupun kamu yang lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, untuk mempersingkat waktu, kita coba siapkan Alkitab kita ya. Masing-masing kita menyiapkan kitab YSKL kita. Kita akan masuk dalam pembahasan dalam tadarusan dari kitab YSKL. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, YSKL 15 ya, saudara, kita akan membaca bersama-sama dari ayat 1 perikopnya. Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Adakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api, dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku melakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Dalam pasal ke-15 ini ya, kita belajar tentang Israel yang digambarkan sebagai pohon anggur yang tak berguna. Lebih tepatnya digambarkan sebagai kayu ya dari pohon anggur itu. Gak ada faedahnya sama sekali kecuali dibakar. Ketika masih utuh saja gak ada guna, ya ketika dibakar ya lebih tiada guna lagi. Itulah gambaran di mata Tuhan Israel pada saat itu. Kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat yang bicara soal anggur di dalam Alkitab, tentu anggur itu berfaedah, ya pohon anggur itu berfaedah dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Digambarkan dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita carang-carangnya melekat pada pokok anggur yang benar, maka carang-carang itu akan berbuah dan buahnya itu lebat. Nah, jadi pohon anggur tanpa buah anggur nggak ada artinya apa-apa gitu. Nggak berfaedah, nggak berguna, nggak jadi berkat. Ya, dibakar pun ya lebih nggak jadi berkat lagi, nggak jadi apa-apa. Dan ini menggambarkan begitu kecewanya Tuhan kepada Israel dalam konteks YSKL 15 yang barusan kita baca ini. Bayangkan Tuhan berkata, kamu itu seperti kayu anggur yang gak ada gunanya. Ya, kamu pasti akan dibakar dan memang tiada guna. Sebab kamu tidak menghasilkan buah. Kenapa tidak menghasilkan buah? Karena memang Israel dalam
konteks Yeskiel ini adalah sebuah bangsa yang mendua hati gitu. Ya. Digambarkan dalam pasal-pasal sebelumnya, bahkan di bait Allah, tua-tua berkumpul di bait Allah, tapi mereka sujud menyembah kepada dewa-dewi lain. Tua-tua Israel yang sebenarnya harus menjadi contoh teladan bagaimana sikap mereka beriman kepada Tuhan, ternyata di rumah-rumah mereka banyak menyimpan berhala-berhala. Ya, begitu pula dengan imam-imam dan orang Israel secara keseluruhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya tidak menganggap mereka sama sekali. Di mata Tuhan, dalam konteks ketika Yeskiel mendapatkan wahyu ini, Tuhan menganggap Israel seperti kayu pohon anggur yang tiada gunanya sama sekali. Sebab anggur itu atau pohon anggur itu yang berguna cuma buahnya. Jadi pohon anggur ini tidak seperti pohon kelapa. Dalam konteks kita hidup sebagai bangsa Indonesia, sejak TK, SD kita diajar bagaimana pohon kelapa itu bermanfaat. Dari batangnya bisa menjadi kayu untuk bangunan, untuk mebel, ya, furniture. Kemudian juga daunnya itu bisa diambil menjadi lidi, ya, untuk sapu dan lain sebagainya. Buahnya bisa dimakan. Sabut dari buah itu kalau dikeringkan bisa menjadi bahan bakar, ya. Karena zaman saya dulu masih kecil, ya, masih sering pulang ke rumah atau ke kampung, karena mbah saya, eyang saya orang kampung, itu ya banyak pohon kelapa, dan pohon kelapa itu diambil ya kelapa tuanya untuk bahan makanan, diambil santan, kelapa mudanya degan, ya, itu kelapa hijau itu diminum gitu, seger-seger, dan sabutnya itu ya dikeringkan, kemudian nanti kalau sudah kering dibakar gitu, ya, untuk menjadi seperti arang gitu, ya. Batoknya bahkan juga bisa menjadi arang gitu, saudara, ya. Kalau Bapak Ibu tahu kelapa itu kan ada serabut-serabutnya, itu mempermudah kalau misalnya kita membakar. Zaman dulu kan nggak ada korek listrik gitu, ya. Masih pakai korek cetek yang korek kayak Zippo atau kayak yang plastik-plastik di Indomaret, itu juga zaman saya kecil belum ada. Jadi masih korek yang dari batang kayu gitu, saudara. Sehingga dan itu kan mempertahankan apinya susah sekali. Maka kalau mau membakar kayu bakar, itu kayu bakar yang kering sekalipun dengan korek satu nggak mungkin terbakar, ya nggak sih? Butuh berapa lama, dan akhirnya habislah satu kotak korek itu. Maka mbah saya, eyang saya itu selalu simpen serabut kelapa dari batok kelapa, yang luarnya dikeringkan, ya, dalamnya kan sudah diolah jadi santan kah, jadi minuman kah. Batoknya juga dikeringkan, batok itu nanti bisa jadi arang seperti kayu gitu, ya. Tapi untuk membuat api besar itu kan butuh serabut yang kering itu. Maka biasanya serabut kering itu diambil, hingga hanya dengan satu batang korek api timbullah api yang besar begitu. Dan akhirnya berguna. Seluruh pohon kelapa itu yang kita pelajari, bahkan kita yang tinggal di kota tahu dalam ilmu pelajaran di SD itu bermanfaat. Tapi beda dengan pohon anggur. Ya, pohon anggur itu nggak ada gunanya, daunnya nggak ada gunanya, batangnya juga kecil sekali, ya, tidak terlalu bermanfaat sama sekali, ya. Dan yang hanya bermanfaat dan bernilai ya cuma buah anggurnya saja. Nah, di mata Tuhan, orang Israel atau bangsa Israel itu tidak bermanfaat sama sekali, nggak ada buahnya. Buah anggur itu bicara mengenai kesukaan. Ada banyak rabi-rabi Israel yang mengatakan bahwa sukacita itu datangnya dari anggur. Itu makanya dalam budaya Israel, budaya Alkitab terutama lebih lagi, itu selalu harus ada anggur dalam setiap pesta. Karena itu melambangkan sukacita. Jadi di mata Tuhan nggak ada sukacitanya sama sekali ketika dia memandang bangsa Israel hari itu. Di zaman Yeskiel. Padahal Bapak Ibu tahu dong, bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan.
biji matanya Tuhan. Mestinya Tuhan senang melihat Israel, tapi di mata Tuhan hari itu Israel nggak ada berguna sama sekali. Kenapa nggak berguna? Saya sudah jelaskan tadi, kalau kau ikuti tadarus Alkitab kita dari Yeskiel pasal 1, kau sudah mengetahui bagaimana mereka hidup jauh dari Tuhan. Jadi meskipun kita sudah Kristen, meskipun kita sudah dibaptis, meskipun kita sudah lama menjadi seorang Kristen, tapi kalau kita itu tidak menjadi berkat, tidak membawa sukacita, tidak tidak ada sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang kita hasilkan dari hidup sebagai seorang Kristen kita, ya Tuhan bisa melihat kita sebagai tadi, seperti kayu anggur aja, yang gak ada gunanya, cuma untuk dibakar, dan ya udah, gak jadi apa-apa. Ya. Jangan sampai Tuhan melihat kita seperti itu. Makanya penting saudara harus menjadi pohon anggur, atau kayu anggur, yang dari carang-carangnya menghasilkan buah anggur. Supaya saudara dihargai, dihormati, dan disukai oleh Tuhan tentunya. Nah, pertanyaan ini kan hanya bisa dijawab oleh saudara. Sudahkah kita menjadi pohon anggur yang menghasilkan buah? Kalau tidak, hidup kita terus melukai hati Tuhan, kita hidup semakin jauh dari Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, dan seterusnya. Ya, saudara tidak ada harganya sama sekali di mata Tuhan. Dan kalau sudah demikian, ya Tuhan gak ragu-ragu kalau mau menghukum. Seperti Israel di zaman Yeskiel dihukum Tuhan. Kota sucinya Tuhan Yerusalem, yang berisi atau terdapat bait Allahnya Tuhan, rumah Tuhan, itu Tuhan bahkan buat seperti tempat yang najis. Ya. Dan kota Yerusalem yang megah itu Tuhan buat sunyi sepi. Tuhan bisa berubah demikian ketika Tuhan lihat bahwa Israel bukan lagi pohon anggur yang menghasilkan anggur yang membuatku sukacita, tapi bangsa Israel ini hanya tinggal seperti kayu anggur yang tidak berfaedah apa-apa untukku. Jangan sampai saudara dan saya seperti itu, maka jadilah orang Kristen yang hidupnya berbuah. Orang Kristen yang hidupnya berbuah tentu ciri khasnya adalah terus menjadi saksinya Tuhan, melayani Tuhan. Maka orang Kristen yang sedemikian sedikit banyak pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang berusaha saya kerjakan sampai hari ini. Saya berharap saudara juga terinspirasi untuk terus menjadi berkat juga bagi banyak orang, ya. Agar masing-masing kita masih Tuhan masih senang melihat kita. Tuhan disukakan ketika melihat kita. Maka jadilah orang yang berbuah. Nah, pasal 15 Yeskiel cuma sampai ayat 8 ini. Maka karena waktunya masih panjang, kita coba lanjutkan ya. Satu perikop kita ambil dari Yeskiel pasal 16. Jadi, tadarusan besok, Yeskiel 16 ini saya lihat juga panjang ayatnya sampai 60-an begitu. Jadi dengan kita baca satu perikop, jadi di Sabtu besok, ya di episode berikutnya, kita bisa tidak terlalu panjang membahas tentang Yeskiel pasal 16 karena beberapa ayat sudah kita tadarusin di malam ini atau di episode ini. Pasal 16 Yeskiel, ayat pertama perikopnya, Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ini menarik ya. Kalau tadi Yeskiel seperti kayu anggur gitu ya, sekarang Yerusalem menjadi istrinya. Kita baca apa maksudnya. Ayat pertama. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori, ibumu orang Het. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malah engkau dibuang ke ladang, dan karena orang pandang enteng kepadamu pada hari kelahiran. Karena orang pandang enteng kepadamu pada hari kelahiran. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu,
Engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Maka sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh. Tapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ, aku melihat engkau sungguh. Engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan kau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba. Dan tutup kepala dari kain lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaian lenan halus, sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini ayat sebenarnya juga bukan cuma buat Israel atau Yerusalem, ya, tapi juga buat kita kalau kita terbuka mata hati kita untuk membaca ayat ini. Bahwa seperti Yerusalem, seperti Israel dulu itu ya digambarkan tadi. Seperti bayi yang tidak dianggap gitu. Ya, tidak dibersihkan, tidak digarami, tidak dibedong. Ya, dibuang begitu saja, ya. Darah di mana-mana, tidak dianggap orang. Orang tahu bahwa kelahiran Israel itu ya seperti itu. Nggak ada hebatnya, nggak ada luar biasanya, bahkan cenderung dipandang sebelah mata oleh orang. Tapi karena Tuhan pilih, Tuhan akhirnya berikan kasih karunia. Tuhan pulihkan semua itu. Tuhan rawat sedemikian rupa, berikan makanan, berikan anggur, urapi dengan minyak, sehingga menjadi bahasa sastranya tadi, buah dadanya baik, ya, rambutnya baik, ya, subur, baiklah, tumbuh dengan sehat. Tapi masih telanjang juga. Tapi Tuhan karena begitu mengasihi, Tuhan tutupi auratnya dengan kain yang terbaik, kasih perhiasan-perhiasan yang terbaik, sehingga sampailah Israel itu sebagai seorang perempuan yang sangat cantik, tanda kutip ya, dalam bahasa alegoris ya. Jadi dalam bahasa simbolik. Akhirnya dihormati, orang-orang jadi menganggap Israel itu cantik. Padahal sebenarnya tidak. Israel menjadi cantik karena Tuhan. Nah, ini yang juga mestinya kita resapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ini siapa sih gitu? Ya, kita ini sampah. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan pilih kita. Dia berikan kasih karunia-Nya pada kita. Dia pulihkan kita. Sehingga akhirnya kita seperti sekarang ini. Menjadi manusia ilahi. Menjadi manusia yang sebenarnya seharusnya mengerti apa yang harus dia kerjakan yang terbaik. Baik untuk sesama, terlebih untuk Tuhan. Sehingga orang-orang respect sekarang sama kita. Menghargai kita, menghormati kita, menganggap kita. Tapi ya jangan menjadi seperti Israel dan Yerusalem. Yang akhirnya besar kepala, menganggap diri mereka cantik. Lupa bahwa mereka dulu siapa sih? Mereka dulu apa sih gitu. Ini seperti kacang lupa pada kulitnya gitu, saudara. Jadi yang kita harus perhatikan sekarang ya, kita harus belajar dari apa yang dicontohkan dalam Yeskiel pasal ke-16 perikop pertama ini. Bahwa Israel itu didandani Tuhan, Yerusalem itu didandani Tuhan, di treatment sedemikian rupa karena Tuhan memang berbelas kasihan semata. Ketika akhirnya sudah cantik, sudah indah, banyak orang mengagumi, kita harus sadar bahwa semua itu terjadi karena Tuhan. Makanya saya sering sedih gitu melihat orang Kristen yang sudah punya posisi jabatan yang baik, punya karir yang baik, punya bisnis yang baik, pelayanan baik, dipakai Tuhan, punya karunia A, B, C, D, E, terus jadi besar kepala dan merasa bahwa semua itu
Ya dari Dia, karena Dia. Ya, terjadi karena hebatnya Dia. Lupa menyadari bahwa semua itu terjadi ya karena Tuhan. Dan ini ayat-ayat ini atau topik-topik ini yang selalu menjadi alarm buat saya secara pribadi. Tidak boleh sombong. Siapa kamu? Kamu itu debu. Ya. Kita ini only the dust. Ya. Menjadi luar biasa hari ini karena Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang mengizinkan itu terjadi atas kita, Tuhan yang memproses kita menjadi berlian, menjadi emas murni, dan lain sebagainya. Dan jujur saja sih, saya terus terngiang-ngiang itu. Itu menjadi batas saya agar saya tidak lupa daratan, gitu ya. Agar saya tidak jadi besar kepala, tidak sombong. Ini juga yang saya harapkan terjadi atas saudara. Sebab kalau kita tidak punya alarm, kita tidak punya batasan dan pengertian bahwa yang kita miliki itu semua karena Tuhan, oleh karena Tuhan semata, maka kita dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan pengaruh tadi bisa berbuat sewenang-wenang. Ya. Ya, apa yang terjadi atas sebuah keluarga Kristen, katanya perwira tinggi polisi dari keluarga Kristen, katanya yang sekarang lagi viral ada di pengadilan karena dengan mudahnya membunuh ajudannya yang polisi juga, Kristen juga. Itu ironis ya. Itu sesuatu yang mestinya terpikirkan pun tidak. Ya. Orang dengan kekuasaan ini, ya lepas ini masih dalam pengadilan, kita harus menghargai praduga tak bersalah, tapi bukti-bukti sudah cenderung condong ke orang ini, dan orang ini juga sudah mengaku kok bahwa dia membunuh. Yang belum dibuktikan kan latar ya, kenapa ada pembunuhan itu, karena yang dipakai oleh orang ini untuk alasan membunuh ajudannya sesuatu yang masih diperdebatkan dan harus diuji dalam pengadilan, tapi dia sudah mengaku membunuh ajudannya ini, mengambil secara paksa nyawa dari orang lain yang bukan saja musuh. Kalau kita ngomong lebih ekstrim lagi, ini kan harusnya saudaranya, sesama seimannya, tapi bisa gitu ya, dengan mudahnya ambil pistol dan tembak orang ini ya. Ini saya yakin karena tidak punya pengertian bahwa dia bisa sampai di posisi itu dengan jabatan yang sangat tinggi, dengan bintang di pundaknya, dengan harta berlimpah di rumahnya, di tabungannya. Itu semua karena Tuhan yang mengizinkan dialami oleh orang ini. Dia mungkin merasa bahwa dirinya hebat sendiri. Ya, dia percaya sama Tuhan, tapi Tuhan itu hanya ya sebagai alat saja karena tinggal di republik ini harus bertuhan gitu. Tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan dengan sungguh. Orang yang mengenal Tuhan tentu menyakiti saudaranya aja tidak, karena itu saudaranya, apalagi kalau mengambil nyawa saudaranya. Ini kan gambaran dari orang-orang yang saya bilang tadi, ya. Orang-orang yang yang tidak menyadari bahwa dirinya hari ini dengan segala sanjungan status yang tinggi itu dialaminya itu semua karena Tuhan. Saya mengajak dalam tadarusan Alkitab pada malam hari ini untuk bertobat, untuk bersyukur, untuk mengembalikan kemuliaan yang diberikan orang kepada kita kembali kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, memang ada jerih payahmu hingga kau bisa kaya raya, punya pangkat, punya jabatan, punya segala-galanya. Tapi perhatikanlah bahwa semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada seizin Tuhan. Semuanya atas seizin Tuhan. Kalau kau beriman Kristen, kau tentu sudah paham banyak cerita di Alkitab. Bagaimana orang yang kaya, kalau Tuhan mau ambil seperti menjentikan jari, itu bisa hilang. Ayub. Tokoh yang sama Ayub ketika habis-habisan, gak punya apa-apa lagi, Tuhan bisa pulihkan dengan menjentikan jari.
Hingga kekayaannya berkali lipat ganda kemudian. Anak-anak yang sudah mati, Tuhan gantikan lebih cantik, lebih ganteng daripada sebelumnya. Ayub, apakah tidak berusaha? Saya yakin berusaha. Tapi usaha kayak apapun mempertahankan hartanya, dia berusaha melindungi anak-anaknya kan dengan setiap pagi mempersembahkan korban bakaran sejumlah banyaknya anak-anaknya, karena dia berpikir anak-anaknya pasti buat dosa karena suka pesta pora. Itu pun tidak bisa menyelamatkan. Tuhan ambil semuanya. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Berharap dari tadarusan ini kita semua mengerti posisi kita, diri kita, sehingga kita tidak melampaui apa yang seharusnya. Kita tidak offside gitu, melakukan hal-hal yang mestinya tidak kita lakukan. Bahwa kita ada semua karena Tuhan. Kita punya semua karena Tuhan. Bahkan kita hidup semua karena Tuhan. Jadi kalau kita memahami bahwa yang kita miliki semua karena Tuhan, maka ketika kita duduk di jabatan yang tinggi, di posisi yang tinggi, di harta yang melimpah itu, kita tidak lupa daratan karena itu. Kita masih bisa hidup dalam posisi yang benar sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga hal-hal blunder seperti yang saya contohkan tadi nggak akan terjadi. Kita nggak akan tergoda oleh dunia. Kita tidak akan tergoda oleh materialisme. Kita akan terus bisa fokus kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa kaya, miskin, sehat, sakit, semua karena seizin Tuhan. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan saya berharap kita melakukan apa yang kita imani, kita mengerti itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom. Di tanggal 12 November ini, Sekolah Alkitab on the Way akan mengadakan live webinar via Zoom dengan tema Membaca Alkitab Lebih Hidup, mengundang Bapak Ibu semua yang mau sama-sama belajar bersama kami. Untuk info lebih lanjut ataupun mendaftarkan diri, dapat langsung scan barcode atau juga bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, ada pengumuman soal live webinar, ya, seminar secara online. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan mendaftarkan via scan barcode atau juga menghubungi nomor telepon yang ada di flyer tadi. Saya akan membagikan bagaimana saya membaca Alkitab sehingga Alkitab itu selalu hidup kalau saya baca, ya. Jadi sama-sama kita belajar, semakin mencintai Alkitab, semakin mencintai firman Tuhan, dan akhirnya semakin bertumbuh dalam iman yang benar dari pendengaran akan firman itu, ya. Dan kalau sudah diberkati lewat program ini, bisa tolong di subscribe, dikasih like, diberikan komentar yang oke, dan di share program ini, link ini kepada yang lainnya supaya banyak orang Kristen di luar sana bisa tahu program ini dan bisa bertumbuh, ya, dengan iman lewat komunitas tadarusan Alkitab kita setiap hari, ya. Semoga kita saling memberkati dan kita bukan cuma berkumpul di bumi tapi berkumpul di surga juga nantinya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan Alkitab pada malam hari ini. Kami belajar banyak bagaimana harusnya kami bersikap dari kitab Yeskiel pasal 15 dan pasal 16. Yeskiel mengingatkan kami bahwa kami ada semua karena Tuhan. Yeskiel mengingatkan kami bahwa apa yang kami dapatkan bisa hilang kalau Tuhan tidak lagi suka atas apa yang kami lakukan. Sehingga kami digambarkan dari Yeskiel 15 tadi bisa jadi akan seperti
kayu anggur. Yang di mata Tuhan, dalam hal ini kayu anggur di mata petani, nggak ada gunanya. Sebab pohon anggur itu dilihat menjadi sesuatu yang baik kalau menghasilkan buah anggur. Tuhan, kami belajar hari ini harus berproses demi lebih baik lagi. Maka tolong kami, mampukan kami jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Selamat malam. Selamat istirahat. Terus beraktivitas dengan baik. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you all.